Terimalah salam saya, Shalom. Perkenalkan, nama saya adalah Franciscus Yana Juliobulo dari kelas 10 MIPA 1. Asal sekolah saya SMA Negeri 17 Medan. Nah, dalam video ini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang jenis-jenis angin dan masing-masing contoh soal dari A. Klasifikasi iklim menurut Schmidt-Ferguson, B. Gradien termis, C. Kelembaban relatif, D. Kelembaban absolut. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang jenis-jenis angin. Jenis-jenis angin ini dibagi menjadi 7. Nah, yang ketujuh itu apa? Yang ketujuh itu akan kita bahas setelah ini. Yang pertama adalah angin darat. Angin darat adalah angin yang bertiup dari arah darat ke arah laut yang umumnya terjadi pada malam hari dari pukul jam 8 malam sampai jam 6 pagi. Pada malam hari, daratan ini lebih dingin daripada lautan. Nah, perbedaan suhu ini akan mempengaruhi tekanan udara antara darat dan laut. Angin jenis ini bermanfaat bagi para nelayan untuk berangkat mencari ikan dengan perahu bertenaga dengan angin sederhana. Yang kedua, angin laut. Angin laut adalah angin yang bertiup dari arah laut ke arah darat, yang umumnya terjadi pada siang hari pada pukul jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Nah, pada siang hari, daratan lebih cepat panas daripada lautan. Perbedaan suhu ini akan mempengaruhi tekanan udara antara darat dan laut. Angin ini biasanya dimanfaatkan para nelayan untuk pulang dari melaut. Nah, angin darat tadi adalah untuk pergi nelayan ke laut, sedangkan angin laut untuk pulang nelayan dari melaut. Yang ketiga, angin lembah. Angin lembah adalah angin yang bertiup dari lembah ke arah puncak gunung dan biasa terjadi pada siang hari. Pada siang hari, bagian lereng gunung akan lebih banyak dipanasi oleh sinar matahari dibandingkan dengan bagian lembahnya. Akibatnya, terjadi perbedaan tekanan udara antara lereng gunung dengan lembah yang menyebabkan angin bergerak dari lembah menuju lereng gunung. Angin tersebut dikenal dengan angin lembah. Yang keempat, angin gunung. Angin gunung adalah angin yang bertiup dari puncak gunung ke lembah gunung dan terjadi pada malam hari. Pada malam hari, puncak gunung suhunya lebih rendah daripada lembah gunung. Akibatnya, tekanan udara di puncak gunung lebih tinggi dibandingkan daerah lembahnya. Maka, angin bergerak dari puncak gunung ke lembah gunung itu disebut dengan angin gunung. 5. Angin fon atau angin jatuh. Angin fon ini terjadi sesuai hujan yang terjadi apabila ada gerakan massa udara yang naik suatu pegunungan dengan ketinggian lebih dari 200 meter. Massa udara yang mencapai puncak pegunungan akan mengalami kondensasi dan akhirnya timbul hujan pada satu sisi lereng tersebut. Angin fon yang jatuh dari puncak gunung bersifat panas dan kering. Oleh karena panas dan keringnya, angin fon atau angin jatuh dapat merusak tanaman dengan angin ini, dan manusia yang terkena angin ini akan lebih mudah terserang penyakit. Yang keenam, angin muson barat. Angin muson barat adalah angin yang berasal dari bagian bumi, bagian utara. Ketika matahari berada di belahan selatan, maka belahan bumi bagian selatan mempunyai suhu yang panas dan tekanan udara yang tinggi. Maka pergerakan angin dari belahan bumi utara menuju belahan bumi selatan biasanya terjadi pada bulan Oktober sampai bulan April setiap tahunnya. Yang ketujuh, angin muson timur. Angin muson timur adalah angin yang berasal dari belahan bumi bagian selatan. Ketika matahari berada di belahan bumi bagian utara, maka belahan bumi bagian utara mempunyai suhu yang panas dan tekanan udara yang tinggi. Pergerakan angin dari belahan bumi selatan menuju belahan bumi utara
biasanya terjadi pada bulan April sampai bulan Oktober setiap tahunnya. Setelah kita tadi sudah membahas tentang jenis-jenis angin, sekarang kita memasuki pada klasifikasi iklim menurut A. Segmen Ferguson, B. Gradien termis, C. Kelembaban relatif, D. Kelembaban absolut. A. Iklim segmen Ferguson. Rumus dari iklim segmen Ferguson ini adalah Q sama dengan rata-rata bulan kering per rata-rata bulan basah dikali 100. Nah, di sini juga ada penjelasannya bahwa bulan basah sama dengan curah hujan lebih dari 100 mm. Bulan lembab sama dengan curah hujan antara 60 sampai 100 mm. Dan bulan kering curah hujan di bawah 60 mm. Iklim segmen Ferguson ini juga memiliki tipe-tipe. Tipe A sangat basah, Q sama dengan 0 sampai 14,3%. Tipe B basah, Q sama dengan 14,3 sampai 33,3%. Tipe C agak basah, Q sama dengan 33,3 sampai 60%. Tipe D sedang, Q sama dengan 60 sampai 100%. Tipe E agak kering, Q sama dengan 100 sampai 167%. Tipe F kering, Q sama dengan 167 sampai 300%. Tipe G sangat kering, Q sama dengan 300 sampai 700%. Tipe H luar biasa kering, Q sama dengan lebih dari 700%. Nah, di sini saya membuat contoh soal dari iklim segmen Ferguson. Selama 30 tahun terakhir, Kota Malang memiliki jumlah rata-rata 7 bulan basah, 3 bulan lembab, dan 2 bulan kering. Bagaimana tipe iklim Kota Malang berdasarkan klasifikasi iklim menurut segmen dan Ferguson? Nah, cara menjawabnya adalah Q sama dengan jumlah rata-rata bulan kering per jumlah rata-rata bulan basah. Q sama dengan 2/7, Q sama dengan 2/7 sama dengan 0,286. Nah, berdasarkan nilai Q yang telah kita hitung sebelumnya, di mana didapatkan nilai 0,286 atau 286 disesuaikan dengan tabel di atas, maka termasuk dalam tipe basah. Dalam diambil kesimpulan bahwa Kota Malang memiliki iklim basah, perlu diingat bahwa perhitungan iklim berdasarkan segmen dan Ferguson ini tidak harus dilakukan dengan mengambil data dalam waktu 30 tahun. Tetapi kita dapat menentukan iklim suatu wilayah dengan data 1 tahun juga. B. Gradien termis. Gradien termis adalah angka penurunan suhu setiap kenaikan 100 meter. Gradien termis sebesar 0,6 derajat Celcius setiap kenaikan 100 meter. Rumus dari gradien termis adalah Tx sama dengan T derajat dikurang 0,6 derajat Celcius dikali buka kurung H per 100 tutup kurung. Nah, keterangannya Tx adalah suhu rata-rata daerah yang dicari. T derajat sama dengan suhu rata-rata tempat yang telah diketahui. 0,6 derajat adalah penurunan suhu setiap naik 100 meter. H adalah ketinggian lokasi. Nah, contoh soal dari gradien termis adalah jika temperatur udara di daerah Bekasi 26 derajat Celcius dengan ketinggian 100 meter di atas muka laut, maka temperatur udara di Bandung yang ketinggiannya 720 meter ialah. Nah, cara penyelesaiannya adalah yang pertama kita memasukkan rumus terlebih dahulu. Tx sama dengan T derajat dikurang 0,6 derajat Celcius dikali buka kurung H per 100 tutup kurung sama dengan 26 derajat dikurang 0,6 derajat Celcius dikali buka kurung 720 dikurang 100 tutup kurung
per 100 tutup kurung meter, sama dengan 26 derajat dikurang 0,6 derajat Celcius dikali buka kurung 620 per 100 tutup kurung, sama dengan 26 derajat dikurang 0,6 derajat Celcius dikali 6,2, sama dengan 26 derajat dikurang 3,72 derajat Celcius, maka hasilnya sama dengan 22,28 derajat Celcius. Jadi temperatur kota Bandung adalah 22,28 derajat Celcius. C. Kelembaban relatif. Nah, rumus kelembaban relatif adalah kelembaban relatif sama dengan kelembaban mutlak per jumlah uap air maksimum dikali 100%. Nah, contoh soalnya adalah diketahui dalam 1 meter kubik dengan suhu 20 derajat Celcius terdapat 20 gram udara. Jumlah uap air maksimum dalam 1 meter kubik dengan suhu 20 derajat Celcius adalah 40 gram. Berapakah kelembaban relatifnya? Cara penyelesaiannya adalah yang pertama kita memasuki rumus kelembaban relatif. Kelembaban relatif sama dengan kelembaban mutlak per jumlah uap air maksimum dikali 100%. Kelembaban relatif sama dengan 20 per 40 dikali 100% sama dengan 50%. Jadi kelembaban relatifnya adalah 50%. D. Kelembaban absolut. Kelembaban absolut yaitu suatu perbandingan antara jumlah uap air yang ada di udara pada volume dan suhu tertentu dengan jumlah yang seharusnya terdapat jika udara jenuh pada suhu yang sama. Kelembaban ini dinyatakan sebagai gram atau meter kubik udara. Nah, rumus dari kelembaban absolut ini adalah kelembaban mutlak sama dengan kelembaban mutlak udara per nilai jenuh udara dikali 100%. Contoh soal dari kelembaban absolut ini, diketahui kondisi udara di sebuah ruangan ber-AC berukuran 4x3x2 meter atau bervolume dengan 24 meter kubik, mengandung uap air sebanyak 360 gram dan pada suhu 21 derajat Celcius mengandung uap air sebanyak 20 gram. Nah, tentukan berapa kelembaban mutlak. Nah, cara penyelesaiannya, kelembaban mutlak sama dengan 360 gram per 24 meter kubik sama dengan 15 gram per meter kubik. Nah, kelembaban mutlaknya adalah 15 gram per meter kubik. Demikianlah presentasi saya ini. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Shalom.